Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali mengkaji ilmu agama di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya panjenengan melihat ada sepeda motor di dalam garasi. Nah, ternyata sepeda motor itu berdebu, kemudian ada sarang laba-labanya. Pas panjenengan di mat motore, ternyata debunya kandel banget. Menurut panjenengan, sepeda motor itu sering dipakai atau jarang dipakai atau tidak pernah dipakai sama sekali, Pak Bu? Kenapa? Jarang dipakai. Ya. Mungkin juga ada jawaban karena tidak pernah dipakai sama sekali, tidak pernah dicuci. Ya. Akan tetapi pada umumnya, ketika ada sepeda motor di dalam garasi, ya, kemudian berdebu sampai ada sarang laba-labane, ini pada umumnya sepeda motor tersebut jarang dipakai, ya, atau bahkan tidak pernah dipakai sama sekali. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini hampir mirip dengan keadaan sebagian kaum muslimin yang mana mereka memiliki Al-Quran di rak mereka, namun tidak pernah dibaca, tidak pernah disentuh, bahkan dilihat pun tidak. Bahkan naudzubillahi min zalik, ada sebagian dari mereka yang sampai lupa Al-Qur'annya ditaruh di mana. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba panjenengan cek Al-Qur'an panjenengan di rumah. Kira-kira banyak debunya atau bersih, ya. Alhamdulillah Ustaz, Al-Quran yang di rumah saya bersih, ya, rapi, kinclong. Masya Allah. Berarti sering dibaca? Tidak. Masih dibungkus plastik, masih ada harganya. Atau mungkin jawabannya karena sering disulaki, sering dibersihi, ya. Inilah keadaan sebagian kaum muslimin yang mereka tidak pernah atau jarang sekali memperhatikan yang namanya membaca Al-Quran. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ya kita sebagai kaum muslimin lalai dalam membaca Al-Quran. Ketika panjenengan di rumah lagi beres-beres, lagi nyapu, lagi nyulaki, ya, kok panjenengan melihat
ada mushaf Al-Quran panjenengan yang berdebu, apalagi ada sarang laba-labanya, ditambah ada nun sewu kotoran cicaknya, maka bersedihlah Pak. Bersedihlah. Kenapa kita harus sedih? Karena itu sebagai pertanda bahwa kita berarti jarang membaca Al-Quran. Itu sebagai tanda bahwasanya kita jarang membaca Al-Quran. Padahal ketika kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang menyebutkan betapa mulianya Al-Quran dan orang-orang yang membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan apa? Keistimewaan, keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang membacanya. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mencoba membahas beberapa keutamaan Al-Quran dan juga orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini saya lepas satu nggih. Agak kurang jelas sepertinya. Baik, kita akan membahas apa Pak, Bu? Keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang membacanya. Keutamaan yang pertama Pak, Bu, bahwasanya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Keutamaan yang pertama apa? Keutamaan yang pertama, Al-Quran menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Syafaat ini pun apa sih Pak, Bu? Pertolongan, ya. Pertolongan pada saat apa? Ketika di dalam kubur. Jawaban lain ada? Syafaat itu pertolongan ketika kapan Pak, Bu? Di hari kiamat. Masya Allah. Ya. Ada lagi jawabannya Pak, Bu? Ketika di neraka, ya. Dan syafaat itu macam-macam Pak, Bu. Ada syafaat di dalam kubur, ya, sebagaimana yang panjenengan sebutkan tadi, Masya Allah, barakallahu fikum. Ada di hari kiamat dan juga ada yang ketika seseorang sudah masuk ke dalam neraka. Yang ketika masuk dalam neraka ini syafaatnya orang-orang yang berteman dengan teman yang soleh atau solehah. Jadi panjenengan ketika memiliki teman yang soleh atau solehah Pak, Bu, sahabat panjenengan itu orang-orang yang rajin ibadah, rajin ngaji, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti di hari akhir, ya, akan bisa menjadi penolong, bisa menjadi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada si A dan si B. Si A ini masuk surga dan si A ini temannya si B. Ternyata qadarullah si B ini ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Nah, mereka ini dua sahabat yang beriman kepada Allah. Mereka bersahabat karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena yang lainnya. Mereka berteman karena apa? Karena Allah. Ketika si A masuk surga dan si B masuk ke dalam neraka, maka ketika itu diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, si A, si fulan ini akan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di manakah temanku yang dulu sholat bersamaku, yang dulu puasa bersamaku, yang dulu haji bersamaku ya Allah? Aku tidak melihat fulan di surga ya Allah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Coba cari di neraka. Mungkin dia masuk neraka." Maka si fulan ini masuk ke dalam neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tidak terbakar, tidak tersiksa. Lalu si A ini mengambil temannya,
untuk masuk ke dalam surga. Ini hadisnya panjang banget Pak Bu. Tentang syafaat teman-teman soleh yang menolong teman-temannya yang lain. Jadi panjenengan alhamdulillah kalau rencang-rencangnya soleh atau soleha, yang rajin ibadah, sholat jamaah bareng. Semoga kalau misalnya ya naudzubillah, kalau misalnya salah satu di antara kita mungkin ada yang qadarullah masuk ke dalam neraka dulu, ya jangan lupakan satu sama lainnya gitu Pak Bu. Misalnya kalau saya ya masuk ke dalam neraka, ini panjenengan coba tanya ke Allah, ya Allah dulu mana teman saya yang pernah sholat bareng sama saya, yang pernah ngaji bareng sama saya nggak melihat ya Allah. Ya, panjenengan coba cari saya, siapa tahu saya ada di neraka. Naudzubillah. Baik, ini yang pertama adalah Al-Quran menjadi syafaat. Dalilnya nopo Mas? Dalilnya nopo Ustaz? Dalilnya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya Al-Quran ini nanti akan menjadi syafaat penolong bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa beliau Abu Umamah ini pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kalian bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Ketika orang yang membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kelak di hari kiamat nanti Al-Quran akan datang sebagai syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang-orang yang membacanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Di hari kiamat itu keadaannya bagaimana Pak Bu? Ngeri mboten Pak Bu? Di hari akhir nanti ketika orang-orang dibangkitkan, ngeri mboten? Ngeri. Ada yang bisa menggambarkan secara ringkas? Pripun Pak Bu? Ketika nanti orang-orang dibangkitkan di hari akhir itu, mereka bangkit dalam keadaan nun sewu tanpa benang sehelai pun. Maksudnya apa? Telanjang. Ya. Nah nun sewu, kadang kalau orang di dunia ini dia melihat orang lain tidak pakai baju, matanya masih bisa melirik mboten? Masih. Tapi di hari akhir nanti Pak Bu, ketika orang-orang dibangkitkan oleh Allah tanpa busana sedikit pun, bahkan benang satu helai pun nggak pakai, mereka nggak bisa memandang satu sama lain Pak Bu. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan pada saat itu jauh lebih penting, jauh lebih ngeri daripada sekedar nengok kanan kiri. Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, ketika manusia dibangkitkan tanpa sehelai benang pun, apakah mereka tidak melihat satu sama lainnya? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkaranya pada saat itu lebih besar dari sekedar melihat orang lain. Jadi sangat ngeri pada saat itu Pak Bu. Kemudian keadaan yang lain, matahari didekatkan, jaraknya sampai berapa? Pak Bu? Satu mil. Ya, 1 mil itu sih pinten? Kurang lebih ya selak sih nggih napa? Nggih mata niku nggih ukurannya kecil segitu. Bayangkan matahari napa sangat dekat.
Ini saja jarak matahari dengan kita berapa ribu kilometer, Pak, Bu? Akeh, nggih. Yang jaraknya beribu-ribu kilometer saja kita kadang merasa panas, nggih. Merasa kayak sudah terbakar, kayak sudah gosong kulitnya, kadang berubah warna. Apalagi nanti di hari kiamat matahari begitu sangat dekat. Tidak ada pertolongan melainkan pertolongan dari Allah. Dan ada beberapa syafaat pada saat itu. Dan syafaat tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Bahwasanya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian keutamaan yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah. Orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Jadi bukan hanya berlipat ganda, Pak Bu. Tapi apa? Berlipat-lipat. Bisa 10 kali lipat, ya, bisa lebih dari itu. Tergantung keikhlasan kita, jemaah. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Maksudnya apa? Satu pahala. Masya Allah. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Dan setiap pahala yang panjenengan baca dari kitabullah, dari Al-Quran, maka akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Masya Allah. Berarti akeh banget atau akeh banget, Pak Bu? Akeh banget, ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, bukan. Akan tetapi itu 3 huruf yang terdiri dari apa? Alif 1 huruf, mim 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti 3 huruf dikali 10 pinten, Pak Bu? 30. Ini kebaikan yang dijanjikan atau pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Berarti kalau Al-Fatihah itu berapa itu? Okay. Masya Allah. Setiap hari kita membaca dalam sholat, berarti dihitung pahala sangat banyak, Pak. Ya. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Inilah keutamaan yang kedua, Pak Bu. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran pahalanya berlipat-lipat. Dan kebaikan atau pahala itu, Pak Bu, bisa menghapus dosa. Ya. Bisa sebagai penggugur dosa-dosa kecil. Jadi ketika panjenengan mungkin lupa, ya, lupa untuk istighfar kepada Allah, lupa mohon ampun kepada Allah, tapi panjenengan melakukan amal soleh, maka amal soleh itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kecil panjenengan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Di surat Hud ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya
kebaikan-kebaikan, pahala-pahala itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi dosa-dosa yang mungkin panjenengan pernah lakukan, yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kecil nih, itu akan hilang dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, kalau kita rajin baca Al-Quran, insya Allah dosa-dosa kecil kita berguguran, Pak Bu. Amin ya rabbal alamin. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Bu, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, apalagi yang bacaannya lancar, bagus, indah, dia akan bersama dengan malaikat, ya, malaikat yang mulia lagi taat. Dalilnya sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, lancar, indah suaranya, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Disandingkan dengan para malaikat, waktu. Masya Allah. Dan malaikat itu tidak sembarang malaikat, tapi kata Rasulullah apa? Safaratil kiramil bararah. Malaikat yang mulia, yang berarti mulia itu ya yang sangat hebat ya, yang indah, yang wibawa, yang terhormat dan juga taat. Ya. Ini bagi orang-orang yang membaca Al-Quran lancar, bagus. Lalu bagaimana jika orang tersebut membacanya nun sewu, kurang lancar, tidak bagus, ya, masih banyak kesalahannya, gelandet-gelandet? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Maka orang yang membaca Al-Quran akan tetapi dia terbata-bata, dia kesusahan ketika membaca Al-Quran. Menurut panjenengan dosa mboten Pak Bu? Baca Al-Quran terbata-bata? Mboten nggih. Kalau merasa susah dosa juga mboten? Misalnya baca aduh apa ya? Diulang lagi, ya sama-sama terbata-bata. Mboten dosa nggih. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia terus berusaha, lahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Bayangkan Pak Bu, panjenengan baca Al-Quran yang nun sewu terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama baca Al-Quran, pahala yang kedua adalah kata ulama kita dijelaskan pahala usaha. Jadi ketika membaca dapat pahala dan bacaan usaha kita juga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu jangan sampai kita malas untuk membaca Al-Quran. Meskipun kita masih belum bisa lancar, maka berusaha terus belajar sampai lancar. Dan nanti derajat panjenengan berarti naik ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang rajin baca Al-Quran, apalagi saling mempelajarinya, maka dia termasuk orang yang terbaik ya di antara orang-orang yang lain. Orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya ini termasuk kaum yang terbaik di antara kaum atau orang-orang yang lain. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran atau yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi panjenengan Pak Bu, kalau misalnya sudah bisa baca Al-Quran, sudah lancar, alhamdulillah, jangan pelit-pelit meluangkan waktu untuk mengajari orang lain, terutama keluarganya panjenengan dulu. Putrane panjenengan, putrine panjenengan, istri atau suaminya mungkin masih belum bisa membaca Al-Quran, ya. Panjenengan ajari, ya. Dan panjenengan akan mendapatkan apa itu namanya, lakop. Lakop itu ya julukan tadi sebagai orang yang terbaik kata Rasulullah SAW. Kok bisa? Karena panjenengan telah mengajarkan Al-Quran dan panjenengan telah belajar Al-Quran. Ini keutamaan yang keempat, Pak. Dan keutamaan yang keempat ini juga berkaitan dengan keutamaan yang selanjutnya, bahwa orang-orang ketika dia belajar Al-Quran, saling mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan doa serta disebut-sebut namanya di hadapan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum, tidaklah sekelompok orang, dia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Di masjid. Lalu mereka yatsluna kitaballah, membaca kitaballah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar faedahnya, hikmahnya, mentadaburinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat 'alaihimus sakinah, maka ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diselimuti oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah akan menyebut-nyebut nama panjenengan ketika panjenengan lagi saling mempelajari Al-Quran di sisi Allah, yaitu maksudnya di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Dan inilah keutamaan terakhir, yaitu seorang yang mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, dia akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan juga disebut-sebut namanya di hadapan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, kalau misalnya kita disebut-sebut oleh Pak Presiden atau orang yang ternama di hadapan orang lain, kita kan senang ya. Apalagi ini disebut-sebut oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Ya, jadi ini yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian tentang keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang membacanya. Yang pertama apa? Orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan apa? Syafaat. Kapan Pak? Bu? Di hari kiamat. Yang kedua, mendapatkan apa? Pahala yang berlipat ganda atau berlipat-lipat, ya. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang rajin membaca Al-Quran, dia akan ada dua. Yang lancar akan bersama dengan para malaikat
yang mulia lagi taat, dan yang geladat-geladat mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Dikali 10 berarti 1 huruf 20, Masya Allah. Yang keempat, apa? Menjadi kaum yang terbaik. Ya, orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar, dia menjadi kaum yang terbaik di antara orang-orang yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, dia akan mendapatkan rahmat, ketenangan, dan juga disebut-sebut namanya oleh Allah di sisi malaikat. Dan ini khusus bagi mereka yang mempelajari atau mengajarkan Al-Quran bersama orang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai panjenengan membiarkan Al-Quran panjenengan di rumah berdebu, dalam artian jarang dibaca. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.